Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Renungan kita hari ini diambil dari Bilangan 20 ayat 23 dan 24. Banyak orang sering menyepelekan bahwa setiap sikap atau perbuatan pasti ada konsekuensinya atau akibatnya. Bisa itu baik ataupun bisa buruk. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Contoh, kalau kita malas menabung, di hari akan kemungkinan besar kita tidak punya uang. Contoh yang lain, konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Pekerjaan sebagai artis misalnya. Pekerjaan yang menyenangkan dan menghasilkan uang banyak. Namun pekerjaan itu juga menghadirkan konsekuensi. Karena kita bekerja tidak kenal waktu, akibatnya apa? Otak, jantung, hati kita, ginjal kita, dan paru-paru kita bekerja sangat berat. Sehingga kita rentan terhadap serangan penyakit berat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak semua orang bisa dengan mudah menerima satu konsekuensi yang tidak baik atau yang buruk. Biasanya ada aneka perasaan yang berkecamuk dalam diri mereka, seperti marah, kecewa, kesal, dan menyalahkan orang lain. Masih ingat dengan sebuah video yang viral di mana peristiwanya terjadi di Kampung Empang, Bogor. Ada seorang bapak marah-marah kepada tim gabungan pengamanan COVID gara-gara istrinya dilarang duduk di samping pengemudi. Suami istri ini menolak dan tidak mau menerima perlakuan aparat keamanan tersebut. Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga termasuk orang yang siap menerima segala konsekuensi atas sikap dan perbuatan kita? Mari kita belajar dari Harun. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Pesan tersebut bukan sesuatu yang ingin didengar. Pesan ini mengatakan Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meribah. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan yang serius. Sehingga mau tidak mau harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup ini tentu kita ingin merasakan manfaat yang baik dari setiap sikap dan perbuatan kita. Namun kita seringkali lalai terhadap perintah Tuhan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menghasilkan sesuatu yang baik kepada kita. Kita justru tidak peduli dan malah memilih jalan sendiri. Untuk sesaat, jalan yang kita pilih kelihatannya memberikan kenikmatan. Tapi kita tidak menyadari cobaan dan maut sedang menanti kita. Firman Tuhan berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudaraku, teladan seperti apa yang ingin kita wariskan kepada orang-orang yang kita kasihi? Tentu kita tidak ingin diingat sebagai orang baik karena banyak materi yang kita berikan. Melainkan kita ingin diingat sebagai orang yang memberikan hidup kita sebagai orang yang percaya, yang ingin dikenang sebagai pribadi yang setia kepada Tuhan sampai akhir. Bila kita menyadari bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan ada konsekuensinya, maka kita tidak boleh ceroboh, apalagi melakukan segala sesuatu dengan setengah mati. Maaf, bahkan mungkin sampai kita mati. Tanggung jawab kita memelihara dan melakukan setiap perintah Tuhan dengan segenap hati. Ketaatan kita terhadap setiap perintah Tuhan
sangat bermanfaat bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus pun telah memberikan contoh kepada kita bagaimana Ia taat kepada kehendak Allah Bapa sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23 dan ayat 24 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kita taat kepada Tuhan Yesus bukan karena upah, namun karena Ia sendirilah yang akan memberikan upah untuk setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama kita manusia dengan segenap hati. Saudara-saudariku, ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita harus siap memikul segala konsekuensi atau akibat yang timbul. Begitu juga sebagai anggota keluarga maupun warga negara yang saat ini sedang berusaha bangkit dari berbagai keterpurukan karena COVID, lakukanlah setiap tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dalam Tuhan Yesus, pasti akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi bangsa Indonesia dan dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan limpah ruah. Terpujilah Tuhan. Amin.